kayak kontak itu biarpun ini yang lima itu kan nggak ikhlas itu kita kelihatannya kalau bentuk itu pokoknya ada yang ngomongnya iya itu kan ini loh yang buat atlet yang suka penjatuhan buat atlet itu lebih yang biasa sih ini aja saya lagi hiburan sekarang Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah jalan insani rabbikum ala taufiqi billahi kepada ya Allah wa ta'ala dari malahu sampai ini wa ta'ala Muhammad abduhu wa rasuluhu dan ikhwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi hadirin dan hadirat yang dirahmati ya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang hakikat kemerdekaan. Kita tahu bahwasanya bentar lagi ada perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus, hari yang merupakan kebahagiaan rakyat Indonesia setelah terkekang dengan kekejaman penjajahan berabad-abad, di mana Belanda menjadi sampai 3,5 abad, kemudian Jepang menjadi 9 tahun. Bahkan ternyata yang menjajah negeri kita bukan cuma Belanda dan Jepang saja, ternyata ada Portugis, Spanyol, kemudian juga Prancis dan juga Inggris. Ada 6 negara yang pernah menjajah tanah air kita. Semuanya berusaha untuk mengeruk kekayaan tanah air kita, kemudian bisa nenek moyang kita dengan cara yang sangat tinggi, dan alhamdulillah dengan perjuangan para pejuang akhirnya kita bisa merdeka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa pembahasan ini sangat penting untuk menumbuhkan nasionalisme kepada cinta kepada negeri kita yang sekarang mulai pudar. Kalau secara teori banyak orang mengaku cinta kepada tanah air, teori, propaganda demi rakyat, membela rakyat, untuk rakyat, itu propaganda yang sudah bosan dengan. Tapi kenyataan berbeda, kenyataan berbeda. Terlalu banyak pengkhianatan terhadap negeri ini. Bahkan loyalitas tidak diberikan kepada negeri kita, tapi diberikan kepada luar negeri. Sebagai contoh, untuk pengkhianatan kepada negeri ini dan bentuk tidak menghargai kemerdekaan kita adalah sikap-sikap yang merugikan negara, seperti lagi marak korupsi sekarang. Orang kalau nasionalisnya tinggi, dia tidak mungkin korupsi. Saya tahu korupsi itu merugikan bangsa, melemahkan bangsa, merugikan rakyat. Kalau dulu kita korupsi ratusan juta, sekarang triliunan, bukan lagi ratusan juta. Korupsi tidak tanggung-tanggung Amerika. Yang lebih menyedihkan, para koruptor tersebut sebagai mereka ngaku-ngaku paling cinta kepada negeri. Mereka mengaku paling nasionalis, dan mereka sejak awal propaganda bahwasanya demi untuk membela negeri, berjuang untuk negeri, kenyataannya mereka malah bukan. Kenapa saya bilang ada fenomena rasa nasionalis terhadap negeri ini berkurang, mulai pudar, terutama bagi anak muda generasi sekarang yang tidak atau kurang mengenal perjuangan para pejuang, kurang menghayati nilai kemerdekaan. Ya. Maka ada program baru saya sangat setuju, yaitu penulisan sejarah diulang kembali. Saya harapkan penulisan tersebut dengan sangat baik menampilkan heroik para pejuang, pengorbanan mereka, serta dengan penjelasan yang detail tentang penindasan para penjajah hingga cinta negeri itu tumbuh kembali. Ini mulai
Tanya anak-anak dan sekarang ada yang tahu. Kalau orang tidak ada yang tahu. Tontonan sudah network sudah mendominasi, film-film mendominasi. Nanti jagoannya siapa? Kapten Amerika. Jagoannya Spiderman, Kapten Amerika, Hulk. Kawan-kawan yang biru. Tidak tahu. Kalau pun ada cerita-cerita di masa lewat ini saja tidak tertanam dalam hati. Bagaimana perjuangan, bagaimana pengorbanan, bagaimana penindasan, bagaimana penyiksaan, bagaimana itu harusnya dihidupkan kembali sehingga nasionalis akan betul tumbuh. Karena itu dalam bahasa tentang kemerdekaan sangat penting buat diri kita, buat generasi sekarang, ya, agar bisa lebih baik. Kenyataan baik yang kita hadapi sekarang, pengkhianatan terhadap negara, mengaku sebagai mereka mengaku paling Pancasilais, tetapi ternyata sila-sila Pancasila tidak dikerjakan. Itu paling merongrong negara, paling merugikan negara. Ini kenyataan baik. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, untuk mengetahui tentang nilai kemerdekaan, kita mundur kembali tentang bagaimana kesulitan atau penderitaan di zaman penjajahan. Kita harus mengenal hal tersebut agar kita tahu nilai kemerdekaan. Makanya ini secara isyarat dalam Al-Quran Allah berfirman wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kalian pasti melewati neraka, pasti mengambil neraka, dan itu adalah keputusan Allah yang pasti terjadi. Jadi setiap orang, setiap kita pasti melewati neraka. Di antaranya dia sirat. Oleh karenanya jangankan kita, para nabi juga melewati sirat. Nabi mengatakan bahwa ada awwalu man yujibuha, atau ada orang yang pertama kali melewati sirat. Dan Nabi mengatakan perkataan para anbiya, yauma idzin Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Sesuai apapun orang pasti akan melewati sirat. Kenapa di antara hikmahnya? Agar ketika mereka masuk surga setelah melewati sirat, mereka semakin bersyukur, semakin mengerti tentang indahnya surga. Karena mereka sempat melihat bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Bagaimana dahsyat neraka jahanam. Hingga kemudian mereka diselamatkan. Kemudian najil ladina taqaw wa nadhurul zalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami jatuhkan orang-orang yang zalim. Ketika manusia melalui sirat kemudian bagi orang berjatuhan sebagai berjatuhan masuk neraka, kemudian dia selamat, maka dia akan semakin bersyukur setelah dia mengetahui bagaimana penderitaan orang yang tidak selamat. Penderitaan seperti apa? Sama di antara hikmah kita atau orang-orang beriman diletakkan dulu di dunia, merasakan bagaimana susahnya kehidupan di dunia dengan suka dukanya. Hingga ketika mereka masuk surga, mereka akan tahu bagaimana nikmatnya masuk surga. Ini salah satu metode Allah. Demikian juga setiap orang yang meninggal dunia, kalau dia mau masuk surga, Allah akan melihatkan, ini kaplingmu di neraka. Seandainya dulu kau tidak beramal saleh, kau akan tinggal di kapling tersebut, supaya dia lebih bersyukur. Jadi di antara metode bersyukur adalah mengenali penderitaan sebelum ini kenikmatan. Itu perlu ditekankan, diingatkan tentang penderitaan, kemudian disebutkan tentang kenikmatan sehingga semakin bersyukur. Oleh karena para sahabat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada yang melebihi kehebatan para sahabat, karena mereka pernah mendapati kegelapan yang sangat gelap, kerusakan yang sangat rusak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan berbagai macam modelnya,
kemaksiatan dengan berbagai macam modelnya, kezaliman dengan berbagai macam modelnya, kriminal dengan berbagai macam modelnya, mereka pernah mendapati masa tersebut. Setelah itu mereka mendapati cahaya yang tidak ada melebihi cahaya itu, yaitu cahaya Nabi SAW. Sehingga kata Ibnu Qayyim tidak akan ada yang bisa melampaui para sahabat karena mereka mendapati kesesatan dengan secara terperinci. Kemudian itu mereka berpindah pada cahaya secara terperinci. Sehingga mereka tahu benar-benar nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Maka kalau kita bicara tentang kemerdekaan, kita harus jelas balik membahas tentang bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh yang banyak kita para pejuang di masa penjajahan. Ada kita tahu kemerdekaan ini tidak diraih dengan mudah, tapi dengan pengorbanan jiwa, harta, bukan cuma setahun, 2 tahun, berabad-abad. Jadi kita menghargai kemerdekaan yang kita raih. Nah, ini menumbuhkan nasionalisme kita kepada para pejuang. Kalau kita mulai sederhana saja, bagaimana menderitanya kejadian? Lihat aja sekarang saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dijajah oleh Yahudi. Gimana penderitaannya mereka? Sebelumnya bagaimana lagi saudara kita di Suriah yang dijajah oleh pemerintah yang zalim? Bagaimana penderitaan yang mereka rasakan? Pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan. Kan saya tadi agak kuat ya video-video di Palestina mereka, maksudnya luar biasa. Kebiadaban itu, ya, itulah yang kira-kira terjadi pada orang-orang tua kita dahulu di zaman penjajahan. Apalagi kita termasuk negara yang lama dijajah. Disebutkan ada negara yang paling lama dijajah. Saya tadi lihat di Golden, yang paling lama pertama Malaysia 446 tahun, kemudian Sri Lanka 443 tahun dijajah, kemudian Indonesia 433 tahun, lama sekali, 473 tahun, 4,5 abad. Baru kemudian ada Filipina 256 tahun, kemudian India 193 tahun. Dan Indonesia tadi sudah katakan dijajah Portugis awal abad ke-16, kemudian Spanyol juga awal abad ke-16, Belanda awal abad ke-17 sampai 1142, lalu VOC. Dan Perancis juga sempat, Inggris terakhir Jepang 42 sampai 1945. Boleh kita baca bagaimana kisah-kisah tentang penjajahan Belanda. Tentunya kisah-kisah yang sangat geli, dan yang lebih sadis lagi penjajahan Jepang, lebih sadis lagi. Belanda sadis, tapi mereka masih ada ya kitab suci ya. Mereka Nasara meskipun sadis tapi masih namanya punya agama. Ya, masih bertahan. Tapi ketika kita bicara Jepang yang tidak beragama, ya sudah bisa tambah batas. Penyiksaan yang luar biasa. Pemerkosaan, penyiksaan ya, banyaklah dilakukan oleh nenek moyang kita. Baik, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah para pejuang berjuang, dan kalau kita baca sejarah, notabene kebanyakan pejuang-pejuang adalah di kaum muslimin, dan notabene para penjajah dari non-muslim. Ini kenyataannya. Dan kita baca juga banyak perjuangan yang kemudian bukan sekedar membela negara, tapi dimasuki oleh para pejuang dengan nilai-nilai agama, sehingga perjuangan semakin kuat. Ketika pembelaan negara kemudian dimasukin dengan nama agama, maka loyalitas semakin kuat, karena seorang meyakini ketika dia membela negerinya, dia membela negeri kaum muslimin, dia juga sekaligus membela agama Islam, karena yang dia bela adalah kaum muslimin. Maka ketika itu perjuangan semakin kuat.
Sehingga sering kita dengar bagaimana perjuangan serta dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Ini sejarah seperti tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dihilangkan. Dan akhirnya perjuangan berhasil. Nah, bagaimana tugas kita? Tentunya saya ingin untuk sekalian baca sedikit tentang kisah-kisah tentang penderitaan ya. Saya tidak sampaikan di sini. Tentu bahasanya akan panjang. Tapi di sini ada salah satu artikel ya. Maka berbicara judulnya 7 bukti kekejaman penjajahan Jepang dari Romusa hingga perbudakan seks. Ngeri ya, kita baca nanti. Bagaimana Jepang ketika masuk dengan mengalami rakyat Indonesia, mereka mengaku sebagai saudara tua, dan mereka menjanjikan akan beri kemerdekaan bagi rakyat. Akhirnya dipercaya oleh orang Indonesia, apalagi mereka saat dijajah oleh Belanda. Ketika datang suku yang lain memberi janji, tentu harapan mereka sangat berharap. Ternyata hanya kebohongan. Setelah itu rakyat pun menderita, tidak ada makanan, tidak ada pengobatan. Kemudian mereka dikasih baju berupa kain sarung goni ya, sebagai alat penutup tubuh. Itu disebut pakaian seragam berupa sarung goni yang berbulu dan tubuhnya, dengan makanan yang secukupnya, dengan penyiksaan yang luar biasa. Siap dicambuk setiap waktu, bahkan dengan pentungan logam dan berbagai senjata, siap untuk diayunkan kapan saja ketika ada Romusa yang melarang. Siapa yang ingin melarikan diri atau mencuri waktu istirahat akan disiksa. Kemudian ada penjara juga, penjara yang dibuat. Jepang membiarkan tahanan mati kelaparan. Para sipir dengan sengaja tidak memberikan makanan kepada tahanan selama berkali-kali. Bahkan diduga mereka juga menyuntikkan virus dan bakteri kepada para tahanan. Ya banyaklah kalau kita baca Amerikanya, baik Jepang maupun Belanda. Dan saya katakan tadi, dulu pemerkosaan wanita didatangi, diperkosa sesudah mereka, kalau melawan ditikam. Ya, kita bisa lihat gambaran sederhana, lihatlah bagaimana di Suriah, lihatlah bagaimana di Palestina. Kira-kira demikianlah. Cuma beda zaman, beda versi, tapi namanya dijajah, maka mereka tidak beradab. Nah, apa tugas kita? Ya, setelah akhirnya Allah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan, tentunya pertama ya, kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, mensyukuri nikmat tersebut. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mensyukuri, tentunya kita harus menjaga kenikmatan tersebut. Kita lihat bagaimana kenikmatan keamanan yang kita rasakan sekarang, yang tidak dirasakan oleh banyak saudara-saudara kita di luar sana. Stabilitas keamanan tidak mereka dapatkan. Mungkin tiap hari mereka mendengar suara tembakan. Kalau kita mungkin lebaran kita mendengar suara kembang api atau suara kesenangan, mereka mendengar dentuman bom, senjata, juga mereka dengar. Ya, sekarang kita bagaimana mereka rebut-rebutan makanan sampai akhirnya tidak dapat makanan. Banyaklah video yang beredar dan tentunya sangat menyedihkan bagi kita ketika melihat saudara kita di dunia. Maka ini nikmat ketentraman, kesejahteraan harus kita syukuri. Berikutnya kita tidak boleh melupakan perjuangan para pejuang. Makanya tadi saya bilang perlu ditulis kembali bagaimana perjuangan mereka
dengan heroik para pejuang hingga menggugah anak-anak muda untuk cinta kepada negeri dan waspada terhadap namanya penjajahan. Kemudian berikutnya perjuangan para pejuang harus kita lanjutkan bahwasanya namanya penjajahan, ada penjajahan klasik dan ada penjajahan modern. Penjajahan klasik sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu Belanda, Jepang, dan penjajahan modern juga sekarang masih ada, yaitu bagaimana suatu negara dikuasai oleh negara lain, ekonominya dikuasai, keputusannya dikuasai, ya. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tidak bisa menentukan jalannya karena terikat dengan negara lain. Kita tidak ingin negara kita seperti itu. Negara kita yang tidak mandiri, juga terikat dengan negara lain dan harus tunduk kepada keputusan negara lain, bukan negara sendiri. Kita tidak ingin negara kita seperti itu. Karena kalau negara kita seperti itu berarti kita sedang dijajah. Namanya penjajahan modern. Keputusan bukan di tangan kita, tapi keputusan di tangan negara lain. Ini namanya penjajahan modern. Nah, kita melanjutkan perjuangan nenek moyang kita yang telah memenangkan, ya, atau meraih kemerdekaan secara fisik, tapi jangan sampai kita terjebak dengan penjajahan modern. Ini butuh perjuangan, butuh pendidikan kepada generasi muda, ya. Butuh nasionalisme yang tinggi, butuh loyalitas kepada bangsa dan negara. Bagaimana negara ini jangan sampai menjadi istilahnya, ya, budak bagi negara lain, jangan sampai demikian. Kemudian mengingatkan tentang bentuk-bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan. Ini harus dijelaskan bentuk-bentuk pengkhianatan secara detail dan harus diberikan hukum yang tegas. Karena kalau tidak diberi hukum yang tegas, maka akan menjauh pengkhianatan ini. Dan sekarang sudah luar biasa, ya, pengkhianatan terhadap bangsa ini dengan bentuk korupsi yang berbagai macam di segala lini, di segala bidang, ya. Dan korupsi sekarang bukan cuma uang sedikit, ya. Kalau kita dulu dengar korupsi cuma ratusan juta atau beberapa miliar, sekarang triliun, bahkan sampai 1000 triliun. Yang menunjukkan bagaimana orang yang koruptor tersebut sama sekali tidak ada cinta kepada negeri, nah, cuma untuk kepentingan pribadi. Dan sebenarnya Islam telah menjelaskan dengan detail tentang masalah ini, namanya gulul. Gulul itu adalah, asal makna gulul adalah mengambil harta ghanimah sebelum pembagian. Kalau ada peperangan, jihad, kemudian mendapatkan ghanimah, kalau ada yang ngambil sebelum dibagi oleh panglima peperangan, itu namanya gulul. Dan itu dosa besar. Itu dosa besar. Harusnya harta dikumpul dulu, baru kemudian panglima membagi ghanimah tersebut. Seperlima untuk Allah dan Rasulnya, sisanya dibagi kepada para mujahidin dengan saham-saham yang sesuai. Misalnya prajurit pejalan kaki dapat 1 saham, adapun prajurit satria berkuda mendapat 3 saham, 3 bagian. Dia sebagai prajurit, kudanya dapat 2 bagian, karena dahulu pemilik kuda yang ahli, kuda tidak banyak, sehingga mereka mendapatkan bagian lebih banyak. Kalau ada yang mengambil sebelum bagian, namanya gulul. Maka lilladzi ayyakul wa man yaqul ya'ti bima qala yaumil qiyamah. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan gulul, dan siapa yang melakukan gulul maka dia akan datang dengan hartanya pada hari kiamat kelak, siap untuk masuk neraka jahanam. Ini hukum asal gulul. Namun ternyata gulul juga terkait dengan harta negara. Dan para ulama, siapa yang mengelola baitul mal untuk kepentingan pribadi atau di luar daripada kemaslahatan bangsa dan negara, maka dia telah melakukan gulul. Dia telah melakukan gulul. Ini adalah dosa besar, merugikan negara, ya, merugikan negara. Makanya di antara gulul adalah hadiatul umat. Hadiatul umat itu adalah seorang pegawai yang mengerjakan tugasnya, kemudian dikasih hadiah oleh rakyat, dikasih, kemudian diterima, apa namanya, gratifikasi, ya.
Itu gratifikasi, itu gulu dalam Islam, dosa besar. Ini harus dijelaskan agar orang punya pandangan apa yang dilakukan ini bukan hanya bentuk pengkhianatan kepada bangsa dan negara, pencorengan terhadap kemerdekaan, tapi ini juga dosa besar yang akan mendapati hukuman berat di akhirat kelak. Karena ini dosanya berkaitan dengan kemaslahatan bangsa dan negara. Yang dia rugikan bukan satu dua orang, dia rugikan adalah negara. Bayangkan kalau yang melakukan ini banyak orang, negara akan hancur. Yang ini korupsi, ini gratifikasi, akhirnya negara akan hancur. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairil haqq falahum an-nar yaumil qiyamah." Kata Nabi SAW, sungguh ada orang-orang yang memerintah harta negara tanpa hak, maka bagi mereka neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Jadi al-jazaa' min jinsil amal. Kalau sesuatu yang perbuatan ketika sebagian orang mengambil harta negara, ya, dalam rangka untuk kemaslahatan pribadinya dengan mengorbankan kemaslahatan rakyat, maka mereka utama untuk disiksa pada hari kiamat kelak. Demikianlah para koruptor, mereka ambil harta rakyat, kemudian mereka gunakan untuk kesenangan pribadi, kesenangan keluarga, atau kesenangan kelompok. Yang korban adalah rakyat. Maka ini dosanya dosa besar. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, orang yang melakukan gulul maka datang pada hari kiamat ada yang memikul onta yang diambil harta negara, ada yang memikul kuda, ada yang membawa emas. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, selamatkan aku." Kata Rasulullah SAW, "Saya tidak bisa. Saya telah sampaikan kepada engkau, tapi engkau melanggar." Rasulullah tidak bisa menolong mereka. Jadi bahwasanya memakan harta negara adalah dosa besar. Baik, jadi harus dijelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran yang bisa merusak kemerdekaan, Dan ini maka saya mendukung ya, segala kegiatan yang bisa menanamkan cinta dan bakti kepada negara. Karena kemerdekaan adalah nikmat yang luar biasa. Dan kalau kita lihat bagaimana saudara kita di Palestina, mereka mengangankan kemerdekaan tersebut dan mereka belum dapatkan secara real. Kita alhamdulillah sudah merdeka, tinggal kita teruskan perjuangan para pahlawan yang kita syukuri dengan membangun negara. Solidaritas harus ada kepada negeri, bukan cuma teori, bukan cuma hafal Pancasila, bukan cuma hafal bukit-bukit Pancasila, bukan cuma menghafal undang-undang dasar, enggak. Harus ada praktek secara nyata. Harus meresap. Cinta kepada negeri itu harus meresap, bukan cuma omongan. Makanya saya katakan saya paling sedih kalau ada orang ngaku paling Pancasila tapi paling koruptor. Dia hanya hafal Pancasila secara lisan, tapi tidak menghayati bukit-bukit Pancasila. Kalau dia cinta kepada negara, dia tidak akan korupsi. Kalau dia tahu ini merugikan negara, dia tidak akan lakukan. Sekarang orang berlomba-lomba untuk mengambil harta rakyat, harta negara. Saya orang mikir bagaimana orang yang kemarin minyak yang kemarin Pertamina yang Pertamax 3 tahun, Pertamax diganti dengan Pertalite. Berapa ribu orang dibohongi, jutaan orang. Maksudnya kalau jahat jangan begitu dong, terlalu parah ini. Ribu orang terlalu banyak, bertahun-tahun. Kok tega? Tapi itu kan. Baik. Ikhwan dan akhwat yang kita sepakati, ini sekedar mukadimah tentang pentingnya kemerdekaan. Tapi kita ingin bicara tentang kemerdekaan versi Islam. Sebenarnya apa sih hakikat kemerdekaan? Hakikat kemerdekaan dalam Islam adalah hanya beribadah kepada Allah. Intinya seperti ini. Kapan engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
membebaskan dirimu dari berbagai macam ikatan-ikatan duniawi, ikatan-ikatan makhluk, ketika kau bisa hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ada seorang pejuang ditanya oleh musuh, buat apa kalian kesini? Maka dia mengatakan, Inna Allah ta'ala linukhrija al-ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Sesungguhnya Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan para hamba dari peribadatan kepada hamba menuju kepada peribadatan kepada pencipta para hamba, yaitu mengeluarkan manusia dari ketundukan kepada makhluk menuju kepada ketundukan kepada Al-Khaliq, sang pencipta. Maka siapa yang berhasil menyelamatkan dirinya dari kehinaan terhadap makhluk dengan hanya tunduk kepada Allah, maka dia orang yang merdeka. Dia orang yang paling bahagia. Jadi itulah yang diserukan oleh Islam selalu, untuk beribadah kepada pencipta alam semesta. Dan itulah yang diserukan oleh seluruh para nabi. Walau pada ba'atna min kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru, sembahlah Allah semata dan jauhilah peribadatan kepada taghut, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah punya penjelasan yang bagus dalam risalah Al-Ubudiyah. Beliau berkata, wa kullu man istakbara an ibadatillahi fala budda an ya'budu ghayrahu wa yudilla lahu. Setiap orang yang sombong dan enggan untuk beribadah kepada Allah, maka otomatis dia pasti menyembah selain Allah, pasti. Dan dia akan menghinakan dirinya kepada selain Allah. Maksudnya Ibnu Taimiyah menyatakan kita cuma dua pilihan: menghinakan diri kepada pencipta alam semesta, atau kita nggak mau, akhirnya kita menghinakan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Fa'innal insana hassasun yataharraku bil iradah. Karena manusia dia sensitif dan dia bergerak dengan keinginan. Manusia itu pasti punya keinginan. Wa qad thabata fi sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala asdaqul asma' Harith wa Hammam. Dan telah datang valid dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, nama yang paling benar itu adalah Harith wa Hammam. Fal Harith al-kazibul fa'il wal Hammam fa'alun min al-ham wal ham awalul iradah. Al-Harith maksudnya maknanya adalah yang berbuat, yang bekerja. Adapun Hammam itu yang punya keinginan yang kuat. Dan al-ham adalah awal daripada iradah. Kemudian kata dunia, fa insanahu iradatu da'imah wa kullu iradatin falaqad ta'am min iradati tantahi ilaihi. Dan manusia senantiasa punya keinginan, dan keinginan tersebut ujungnya adalah yang diinginkan. Kalau mudah bikuli abin min muradin mahbubin wa muntaha hubbihi wa iradatihi. Maka setiap hamba pasti punya tujuan yang dia cintai, dan situlah puncak daripada kecintaannya, dan akan berhenti pada tujuan tersebut. Faman lam yakunillahu ma'budahu wa muntaha hubbihi wa iradatihi bal istakbara an dzalika fala budda an yakuna lahu muradun mahbubun yasta'biduhu ghairallah. Maka siapa yang ternyata tujuannya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan puncak kecintaannya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti punya tujuan selain Allah. Dia pasti punya kecintaan selain Allah yang membuat dia menjadi budak sesuatu tersebut.